Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat BNNPAC dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan senang rasanya hari ini saya Ida Karimudin hadir kembali menyapa Anda semua dalam bincang podcast BNNPAC. Dan tak kalah menarik nih dari bincang podcast sebelumnya, hari ini kita mempunyai tema yaitu digital pintar, masa depan cerah. Dan pastinya nanti kita akan ngebahas bagaimana sih teknologi ini yang canggih di dunia sekarang membantu anak muda agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Namun sebelum itu, untuk narasumber kita hari ini, saya akan membacakan beberapa penghargaan ya sahabat, yaitu bersama Kak Putri Balkis, SPD. Beliau merupakan guru bimbingan konseling di SMP Negeri 16 Banda Aceh. Beliau juga pernah mendapatkan penghargaan menjadi Sahabat Teknologi Aceh tahun 2024, pemenang video potret cerita Kurikulum Merdeka, Festival Kurikulum Merdeka Jakarta tahun 2024, juga mendapatkan penghargaan juara 3 video guru penggerak CBP Bank Indonesia Provinsi Aceh. Wah, sepertinya narasumber kita hari ini cukup berprestasi ya sahabat. Namun untuk membahas tema kita kali ini, kita sapa dulu ya, yaitu saya ulang, Kak Putri Balkis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini kita panggilnya kakak atau ibu nih? Kakak boleh ya, boleh biar lebih familiar. Jadi katanya nih guru bimbingan konseling di SMP Negeri 16 Banda Aceh. Iya. Karena tuh Ida tuh liatnya tuh kakak tuh ya lebih muda, kan ibu kan baru tahu kan, ternyata lebih muda gitu. Boleh dong Kak, sebelum membahas lebih jauh nih terkait tema kita pada hari ini, mungkin banyak nih di luar sana yang belum mengenal Kak Putri Balkis. Seperti apa sih sebenarnya kegiatan sehari-harinya? Karena lihat nih di sosial media berseliweran tuh Kak Putri Balkis ini juga influencer. Terus baru tahu juga ternyata guru. Ternyata juga BE-nya kejar mimpi ya Kak? Iya. Nah, seperti apa? Boleh ceritakan? Nah, jadi saya merupakan seorang guru di SMP Negeri 16 Banda Aceh. Dan juga suka mengikuti berbagai kegiatan lainnya juga. Ada freelancer, juga sebagai presenter, kemudian sebagai influencer harapannya menginfluencer guru-guru pendidik lainnya gitu untuk bisa terus belajar untuk peserta didiknya di masa depannya. Selain itu juga banyak kegiatan lainnya. Karena saya senang nih kalau ikut kegiatan-kegiatan yang memang bisa membangun ya pengembangan diri kita, profesionalitas kita, apalagi kalau sebagai guru itu kan modelnya anak-anak. Ketika mereka tahu, nah guru saya kemarin cuman sekedar punya YouTube aja, anak-anak, wah ibu punya YouTube gitu. Wah, padahal kita sebenarnya YouTube bisa siapa saja bisa punya gitu. Nah, jadi banyak aktivitas yang memang membangun pengembangan dan profesionalitas sebagai branding seorang guru. Nah, ternyata yang di samping-sampingnya tuh jadi freelancer, jadi apa yang bisa membangun profesional branding kita juga. Keren ya, jadinya bukan hanya satu ya, tapi banyak kegiatan yang lain yang mendukung dari pekerjaan selain dari guru ya. Iya. Kan tadi karena kakak nih guru tentunya kan berhubungan langsung nih ke siswa nih. Artinya memang terjun langsung melihat bagaimana permasalahan yang dialami oleh siswa tadi. Iya. Tadi kan Guru bimbingan konseling. Kira-kira Kak ada nggak sih Kak pengalaman yang selama ini Kakak mengajar terkait guru konseling? Nah, kalau kita misalnya kan banyak nih permasalahan keluarga, apalagi kemudian permasalahan kenapa motivasi belajarnya bisa rendah. Nah, itu banyak sekali fenomena-fenomena anak sekarang ini menjadi tidak fokus belajar, ada latar belakangnya gitu pasti. Nah, jadi kita tidak bisa langsung memberikan menjudge gitu ya anak-anak ketika ada masalah, ketika dia bandel, ketika dia berbuat hal-hal negatif. Nah, karena dia masih anak-anak gitu. Jadi ada hal yang harus kita ketahui dulu. Ternyata latar belakangnya ini gitu. Banyak sekali. Kalau setiap hari mungkin kegiatan saya konseling individual tuh pasti banyak, apalagi di sekolah saya. Nah, harapannya kita sebagai guru bisa mendampingi mereka, memfasilitasi mereka untuk mengembangkan psikologi mereka secara lebih baik lagi. Karena apalagi kalau di jenjang SMP ya, tempat saya mengajar itu kan anak-anak di masa transisi dari SD. Memang lagi bandel-bandelnya gitu ya. Oh iya benar. Ke SMP gitu ya.
Jadi memang harus luar biasa, harus sabar gitu Kak ya. Iya, harus Atau ada sabar. nggak sih, Kak, metode dari Kakak yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba? Seperti anak SMP kan biasanya memang rasa ingin tahunya tuh lebih Banyak besar ya gitu gitu kan. ya. Kan dari SD tadi ke SMP gitu. Mungkin mereka ingin mencoba-coba merokok, karena yang kita tahu tuh mungkin merokok pintu gerbang masuk ke wilayah ke narkoba gitu. Bagaimana tuh metodenya Kak? Nah, kalau misalnya dari saya sendiri kan, saya sebagai seorang guru bimbingan dan konseling, biasanya tuh di awal tahun ajaran baru, kita ada yang namanya, kalau zaman dulu dikenal MOS ya, masa orientasi. Nah, kalau sekarang bisa kita lakukan dengan berbagai hal positif. Kalau dulu dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin belum ada gitu ya. Kalau sekarang tuh ada namanya, kalau dari bimbingan konseling, layanan informasi. Biasa kita juga menghadirkan dari pegawai-pegawai BNN untuk bisa memberitahukan kepada peserta didik gimana bahayanya narkoba. Jadi sejak jenjang awal mereka peserta didik baru masuk sekolah itu juga menjadi andil ya. Kita sebagai guru bisa mendatangkan ahlinya untuk memberitahu tentang sosialisasi bahaya narkoba. Nah, apalagi kalau kaitannya dengan merokok. Nah, apalagi zaman-zaman puberitas anak-anak usia sekarang itu, kalau kelas 1 kita masih lihat tuh banyak kali perbedaannya. Masih kelihatan kayak anak-anak SD. Nanti kelas 2 itu udah kelihatan tuh, mulai dia mencari hal-hal negatif. Karena dari hal-hal negatif ini mereka akan belajar gitu ya. Nah, jadi kalau biasanya banyak tuh yang laki-laki ngerokok. Kalau sekarang alhamdulillahnya di lingkungan sekolah saya sendiri, kalau untuk ngerokok sendiri tuh masih nggak ada gitu. Nah, palingan kalau kedapatan di luar sekolah, ketika misalnya sudah selesai sekolah, nah kita itu kan bukan menjadi fokusnya guru lagi gitu ya, ranah guru lagi. Teman kita sebagai manusia gitu ya, sebagai orang dewasa juga harus bisa mengingatkan mereka, menegur gitu. Harus anak-anak SMP ini memang harus perlu dibimbing gitu ya. Karena memang kayak jangankan SMP, kayak SMA juga orang ini balik lagi dari transisi SD ke SMP. Kalau SMA lebih parah lagi tuh permasalahannya gitu. Mungkin Kak balik lagi ke tema kita ya, digital pintar masa depan cerah. Nih Kakak sebagai guru, kira-kira pemanfaatan teknologi digital itu kan pasti yang Kakak lakukan nih dalam hal pembelajaran. Kira-kira maksudnya gimana Kak? Kaitannya dunia digital dengan permasalahan bahaya narkoba. Bahaya narkoba. Nah, jadi ini kalau sekarang tuh ya, guru tuh harus benar-benar bisa mencari tahu banyak hal, kreatif dan inovatif untuk menemukan cara gimana anak-anak bisa memahami dirinya sendiri untuk memperbaiki dirinya sendiri. Nah, jadi saya ada salah satu program yang saya laksanakan itu yang sudah pernah sejak saya alhamdulillah mulai masuk tahun kelima nih mengajar. Jadi awal saya mengajar, saya membuat salah satu program yang namanya layanan e-counseling. Layanan ini saya berikan kepada peserta didik yang kadang-kadang mereka tahu nih membuat hal-hal negatif dan punya rasa ingin berubah gitu, tapi tidak ingin tahu banyak orang. Nah, layanan e-counseling ini hadir untuk peserta didik yang memang malu-malu untuk melaksanakan konseling, karena apa yang difikirkan anak-anak sekarang, kalau guru bimbingan dan konseling itu biasanya kejam. Nah, biasanya guru bimbingan dan konseling itu cari masalah aja siswa, killer gitu ya. Nah, sebenarnya stigma ini yang harus dipatahkan. Anak-anak berani untuk konseling di layanan e-counseling ini. Saya menyediakan satu barcode, kemudian saya menyediakan satu nomor, mereka bisa berkonsultasi melalui layanan tersebut. Nah, jadi bisa inisialnya dihilangkan, misalnya namanya siapa, pakai inisial, nggak perlu malu dia, tapi dia bisa untuk memperbaiki dirinya. Itu kan salah satu yang bisa kita lakukan untuk antisipasi anak mengarah ke hal-hal negatif, jangan sampai ke narkoba gitu. Karena banyak anak muda sekarang ini, jika mereka mempunyai masalah, mereka lebih cerita ke mungkin kalau yang agak remaja-remaja, kalau nggak ke sahabat, mungkin ke pacar gitu. Padahal sebenarnya memang itu tidak memberikan solusi yang konkret gitu ya. Tapi kalau misalnya memang langsung ke ahlinya, ya mereka mendapatkan informasi yang jelas gitu. Cuman balik lagi tadi karena takut cuma tadi karena ada namanya apa tadi Kak? Layanan e-counseling. Jadi anak-anak tadi tidak perlu merasa malu gitu Kak ya. Tapi memang bagaimana Kak? Kira-kira metode tersebut
berhasil? Alhamdulillah ada beberapa siswa yang memang ibu nanti malam saya mau chat ibu, itu kalau yang langsung gitu ya, langsung, berani, gitu berani dia mau kasih tahu ada masalah ini, dia nggak mau bilang di sekolah, karena kalau di sekolah kelihatan masuk ruang BK mungkin ada teman-teman yang tanya ngapain masuk situ gitu. Kalau ide kan kalau di sekolah tuh kalau udah masuk ke ruang BK dikira anak bandel gitu, tambah dia nih nggak pernah masuk BK nih, tiba-tiba masuk BK jadi satu sekolah tahu ternyata dia lagi bermasalah gitu kan. Oke Kak, ada kasih Kak tantangan Kak dalam e-counseling ini Kak, karena yang kita tahu kan memang internet ini kan gimana ya, kalau misalnya orang memang melakukan aksesnya dengan baik dia dapat yang baik, tapi kalau dia mengaksesnya dengan yang tidak baik ya buruk ke depannya gitu ya. Iya benar. Jadi kalau dari anak-anak kita tetap menyampaikan di awal gitu di masa MOS pertemuan orang tua bahwa penggunaan teknologi tetap harus didampingi oleh orang tua. Jadi itu yang harapannya, walaupun misalnya anak punya gadget sendiri, punya gawai ya, nah itu harus didampingi orang tua ataupun dicek malamnya apa, aktivitasnya apa gitu. Nah kemudian tantangannya ketika layanan e-counseling itu mungkin ke anak-anak yang transisi baru masuk kelas 1 SMP. Jadi mereka mungkin pemanfaatannya kurang paham. Nah itu nomor 2. Tapi kita tetap memberitahukan kepada mereka bahwa ini ada layanan e-counseling. Jadi kalau sudah mulai kelas 2, kelas 3 mereka sudah mahir ya, sudah tahu tentang penggunaan pemanfaatan teknologi ini sendiri. Nah itu yang menjadi suatu hal yang memang harus ditekankan kepada orang tua juga, bahwa digitalisasi ini akan terus berkembang, namun pengawasan tetap harus dilakukan. Selain di sekolah, di mana lagi kakak menyebarkan tentang e-counseling ini? Tentang e-counseling ini biasa kita, karena saya di sekolah layanan e-counseling saya gunakan untuk peserta didik saya sendiri aja gitu. Palingan yang bisa saya lakukan sebagai pendidik untuk memberitahukan kepada banyak orang mungkin terkait dengan agar anak-anak terhindar dari hal-hal negatif. Nah jadi saya sering buat video pembelajaran. Jadi video pembelajaran ini bisa dimanfaatkan tidak hanya sekolah saya, guru-guru lain mungkin pendidik yang belum sempat untuk membuat video pembelajaran bisa dimanfaatkan untuk proses layanan informasi ini. Kak, jadi penasaran nih Kak, kira-kira mau tahu dong mungkin selain dari permasalahan anak SMP ini apa sih yang terkait dengan narkoba, ada nggak yang mereka ceritakan di e-counseling itu? Di layanan e-counseling keterkaitan sama narkoba, mungkin kalau narkobanya itu sendiri belum ada cerita terkait itu. Tapi terkait ada salah satu yang mungkin khawatirnya ketika hal negatif itu akan terjadi akan terjerumus kepada narkoba. Jadi ada satu siswa saya, jadi mereka sampai punya masalah itu, saya rasa ini tergolong berat karena sampai self harm. Oh, self harm yang menyakiti diri sendiri. Ya, mereka itu menjadi tren tuh kemarin, sampai disayat-sayat tangannya. SMP juga ada. Jadi ikut tren kayaknya. Jadi karena memang ada masalahnya sendiri, tahu tentang self harm. Iya, jadi tren self harm ikut-ikutan. Nah, kita khawatir kalau sudah hal negatif begitunya, kita khawatir mereka akan terjerumus ke hal narkoba. Nah, masalahnya ya seperti apa ya sampai harus self harm gitu ya? Saya anak-anak mungkin merasa ya masa transisi itu berat ya. Kita merasa paling berat gitu masalahnya. Sebenarnya ya seperti itu. Ya, kita ingat ya kalau dulu di masa kecil kita sendiri ketika kita ada masalah, kalau misalnya kita bawa masalah itu seolah-olah berat. Ya, jadi dipikirnya semakin berat. Padahal sebenarnya hal sepele aja anak-anak bisa membuat menjadi hal yang besar. Nah, maka dari itu kita sebagai orang dewasa harus memberitahukan bahwa ini problem solvingnya seperti ini gitu. Jadi ada pengentasan masalah yang bisa dia lakukan. Nah, kalau dari guru bimbingan dan konseling ini sendiri pun, kalau misalnya anak-anak bermasalah, bukan nasihat yang dikasih tahu. Tapi solusinya dari mereka sendiri. Kita hanya membuka pintu atau membuka cara mereka untuk berpikir, wah ini kalau saya berbuat kejahatan saya akan terjerumus ke narkoba. Atau misalnya kalau saya terus berperilaku negatif, kalau kita terus melakukannya maka akan terjerumus ke hal-hal yang akan lebih besar lagi gitu. Ketika e-counseling itu bisa diakses selain siswa? Selain siswa, kalau misalnya guru-guru lain mungkin untuk menginformasikan siswanya ada bermasalah. Kalau misalnya sudah
antar guru lagi, itu mungkin udah ke jenjang kepala sekolahnya ya. Tapi guru-guru juga berhak gitu. Misalnya ada siswa yang memang sudah ditangani, kan seharusnya kalau dari sisi menyelesaikan masalah dari wali kelasnya dulu, ketika wali kelas tidak bisa atau tidak mampu di ranahnya tersebut, baru ke jenjang guru bimbingan dan konseling. Oke, karena kalau kita lihat sekarang Kak, SMP tadi kan ada konseling. Mhm. Kalau di usia kita sekarang ya Kak, kalau teman-teman ini tuh tren ke psikiater, Iya. ke psikolog. Jadi kira tadi ada apakah bisa diakses oleh siapa aja gitu selain siswa. Selain siswa. Berarti itu gratis Kak. Kalau untuk siswa tadi itu Siswa ya? gratis, Gratis kita ya. gratis. Oke Kak, mungkin boleh dong Kak diceritakan bukan ceritakan sih, maksudnya kasih inspirasi gitu buat anak muda di luar sana agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba untuk datang melaporkan ke BNN Provinsi Aceh. Inspirasinya kita sebagai orang dewasa yang tahu tentang bagaimana bahayanya narkoba, maka perlu untuk memberitahukan kepada pihak yang memang berwenang, seperti BNN salah satunya, untuk agar tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, jadi walaupun kita, kalau dari saya sendiri, peserta didik saya sendiri, mungkin temannya yang terjerumus ke hal tersebut boleh langsung ngasih tahu ke gurunya dulu. Nah, dari gurunya ini sendiri bisa untuk menginformasikan ke pihak-pihak yang ahli di bidangnya gitu. Dan pokoknya tuh sahabat di luar sana jangan takut jika mungkin kalian melihat teman, sahabat, atau keluarga yang sudah memang terjerumus ke penyalahgunaan narkoba untuk datang, atau mungkin kalian sendiri yang sudah terlanjur ya menggunakan narkoba, atau mungkin ada permasalahan lain selain itu gitu, kayak boleh melaporkan diri ke BNN Provinsi Aceh karena tidak akan dilaporkan, maka akan diobati di sini. Oke Kak Balkis, terima kasih atas waktunya untuk datang ke sini. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Semoga juga ilmu yang Kakak share hari ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat yang menonton. Oke, sahabat BNP Aceh, itu tadi dia bincang podcast kita. Intinya sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Akhirnya saya Ida Karimudin pamit undur diri. Salam sehat tanpa narkoba. Wujudkan Aceh bersinar, bersih dari narkoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.